Bapak Ibu Saudara sekalian maupun siapa yang menyaksikan live streaming ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera. Kiranya segala kasih karunia, damai sejahtera, dan perlindungan Roh Kudus saya kiranya selalu berada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya selalu berdoa kiranya pekerjaan, keluarga, dan kesehatan dari Bapak Ibu Saudara selalu disertai oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, jaga kesehatannya. Ingat juga jangan lupa pakai masker, jangan lupa berdoa. Dan kiranya kita boleh menjaga kesehatan kita di hari-hari ini. Supaya kita bisa beraktivitas dan juga supaya kita bisa mendengarkan ibadah yang sekarang ini berjalan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita akan memulaikan ibadah PA kita. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus
Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus nama kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Oh, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita, biarlah pujian ini juga merupakan kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan hanya di dalam pujian yang kita sampaikan ini, namun juga di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Bersama kita tunduk kepala, kita akan berdoa, kita akan masuk dalam ibadah PA kita. Bapa di surga, biarlah hanya Engkau yang dikuduskan, dan biarlah hanya namamu yang dijunjung tinggi ya Tuhan. Biarlah segala bangsa memuji Engkau, biarlah hanya Engkau yang dimuliakan. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang begitu sangat baik. Tuhan percayakan untuk kami lalui, untuk kami jalani. Kami yakin dan percaya selama waktu Tuhan masih berikan kepada kami, ada tugas dan tanggung jawab kami. Salah satunya adalah dengan kami beribadah, dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, Tuhan tolong kami, Tuhan lingkupi kami, Tuhan berikan hikmat kepada kami, agar kami bisa membedah firman-Mu yang agung itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang hina ini, biarlah apa yang hamba sampaikan merupakan penggalian yang jujur dan serius dari firman-Mu yang begitu sangat mulia. Terima kasih Bapa di surga, kami persiapkan hati kami dengan kesungguhan, dengan sukacita. Kami akan masuk di dalam ibadah PA ini, di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa, seperti yang biasa kita lakukan, kita jalani selama ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah PA kita masih tentang satanologi atau ilmu yang mempelajari tentang setan, iblis, Lucifer dan lain sebagainya. Ini mungkin pembahasan terakhir kita, mengenai satanologi. Di bulan depan nanti kita akan memasuki tema yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di poin-poin yang terakhir ini kita akan membahas Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah memang iblis itu maha tahu? Atau yang kedua, apakah memang iblis itu bisa mengambil nyawa dari manusia? Atau yang ketiga, kita akan membahas juga apakah mungkin orang percaya itu bisa disantet atau bisa kesurupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang antikristus. Apakah memang antikris itu akan ada, sudah ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa ciri-ciri antikristus itu sendiri? Apakah ia berbentuk pribadi atau dia itu sebuah kekuasaan? Atau jangan-jangan dia adalah
bentuk politik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita akan bahas apakah antikris itu sebenarnya adalah pribadi atau kekuasaan atau kekuatan, atau jangan-jangan dia adalah bentuk politik saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersama kita akan memasuki poin-poin ini. Namun sebelumnya saya akan flashback sedikit pekerjaan dari iblis. Seperti yang sudah kita tahu minggu lalu, memutarbalikkan firman Tuhan. Hal ini jelas terjadi ketika peristiwa Adam dan Hawa. Bagaimana iblis itu memutarbalikkan firman Tuhan sehingga Adam dan Hawa tergoda dan akhirnya memakan buah itu. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah merampas benih firman Tuhan. Ingat, benih yang jatuh di jalan itu dirampas Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa dirampas? Karena itu hanya ditaburkan. Kita hanya bisa mendengarkannya, namun kita tidak melakukannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebanyakan manusia hanya mendengarkan firman Tuhan, namun tidak terrealisasi di dalam kehidupannya. Sehingga firman itu diambil oleh iblis itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita bukan hanya menjadi pendengar, namun juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat adalah mempengaruhi pikiran manusia. Hal ini tentu terjadi di dalam peristiwa bagaimana Petrus itu dipengaruhi pikirannya supaya Yesus tidak jadi menyerahkan dirinya untuk ketebusan dosa-dosa manusia. Hal itu juga terjadi kepada tokoh yang kedua, yaitu Yudas Iskariot, yang pikirannya dipengaruhi oleh iblis untuk menjual Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi itu merupakan pekerjaan dari iblis. Ini hanya flashback sedikit saja Bapak Ibu. Dan merasuki orang, kita tahu ciri-ciri orang yang dirasuk iblis itu adalah mencelakakan hidup orang lain. Yang kedua adalah mencelakakan hidup diri sendiri. Ingat, kita tidak boleh mencelakakan orang lain atau menjatuhkan orang lain, atau juga menginginkan kejatuhan orang lain, menginginkan kerusakan orang lain. Kita tidak boleh. Dan juga kita tidak boleh mencelakakan diri kita sendiri, termasuk itu bunuh diri, termasuk itu minum racun, minum alkohol, merokok dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan ciri-ciri orang yang sebenarnya pikiran dan hatinya sudah dipengaruhi oleh iblis Bapak Ibu Saudara. Mencelakakan orang lain, mencelakakan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah pekerjaan-pekerjaan iblis mendakwa orang-orang benar. Dan ini sudah kita bahas di minggu lalu bagaimana iblis itu mendakwa Ayub di hadapan Tuhan supaya harta Ayub itu diambil, supaya anak-anak Ayub itu diambil, sehingga Ayub nantinya akan menghujat Tuhan. Itu motivasi awal daripada iblis, dan ternyata itu tidak terjadi. Namun sebaliknya Ayub tetap memuji Tuhan di dalam kekurangannya, di dalam penderitaannya. Dia tidak pernah mencela Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya pekerjaan iblis adalah mendakwa orang-orang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus betul-betul menjaga tindakan kita, menjaga perkataan kita dan semuanya, supaya kita tidak didakwa oleh iblis di hadapan Tuhan. Namun sebaliknya ada perbuatan baik, ada firman Tuhan, ada perbuatan kebajikan yang akan disampaikan malaikat yang baik kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan iblis yang menyampaikan kesalahan kita kepada Tuhan, namun kiranya perbuatan baik kitalah, kebajikan-kebajikan kitalah, kesetiaan kitalah yang nanti disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan kepada Tuhan itu sendiri Bapak Ibu Saudara, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam poin yang baru, front pekerjaan iblis. Front itu maksudnya adalah bidang-bidang pekerjaan iblis. Ada bidang-bidangnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada bagian-bagian dari pekerjaan-pekerjaan iblis itu sendiri Bapak Ibu. Oleh sebab itu sebenarnya ada banyak, namun saya setidaknya memberikan 4 ini sebagai perwakilan saja. Bidang-bidang ini sebenarnya banyak, namun 4 ini cukup sebagai perwakilan front pekerjaan iblis. Yang pertama adalah penganiayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita belajar sejarah gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara, semenjak kekristenan itu ada di Antioquia pada saat hari itu Bapak Ibu Saudara, semenjak kekristenan itu ada, dan setelah itu Bapak Ibu Saudara ada banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Semenjak para rasul meninggal, sampai Rasul Yohanes terakhir itu meninggal, ada banyak penderitaan, ada banyak penganiayaan yang dialami orang-orang Kristen. Baik itu dibunuh hidup-hidup, baik itu dibakar hidup-hidup, baik itu digergaji ada Bapak Ibu Saudara.
sekalian. Di dalam kitab Ibrani dijelaskan hal itu. Ada beberapa orang-orang percaya yang matinya itu digergaji Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu merupakan penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada saat hari itu. Dan memang Bapak Ibu Saudara, iblis bisa mempergunakan banyak hal, banyak orang, banyak bidang untuk menganiaya jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi front pekerjaannya itu yang pertama adalah di bagian penganiayaan. Dan ini berlanjut sampai sekarang saudara. Jikalau saudara baca berita televisi hari ini, saya lupa di mana itu, dilarang untuk beribadah. Ada barusan ini di daerah Sumatera atau di mana itu. Ada pelarangan untuk ibadah kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ada gereja itu dibakar. Di Aceh itu ada gereja yang dibakar Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga ada di beberapa tempat yang lain tidak diperbolehkan berkumpul dan lain sebagainya. Maksudnya demikian. Sepanjang sejarah gereja mulai kekristenan ada sampai sekarang penderitaan atau penganiayaan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari Tuhan itu tetap terjadi saudara. Itu tetap berlanjut sampai seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu gereja dibom, kita tahu. Saya pernah pelayanan di gereja yang pernah dibom Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada satu gereja di Mojokerto. Itu pernah dibom Bapak Ibu Saudara. Dan saya pernah pelayanan di sana. Dan apa Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu sangat-sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kekristenan itu dipersekusi. Bagaimana Kristen itu ditindas, diintimidasi Bapak Ibu Saudara. Dan itu merupakan salah satu front pekerjaan daripada iblis. Namun jangan lupa, ini penting saudara. Di antara penganiayaan-penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, malah sebaliknya di periode itulah sebenarnya kekristenan semakin berkembang saudara. Ini yang unik di dalam kekristenan. Semakin kekristenan itu mengalami penganiayaan, penindasan Bapak Ibu Saudara, pengekangan, semakin disitulah kekristenan itu berkembang saudara sekalian. Malah ada satu periode kira-kira tahun 325 Masehi sampai 600 Masehi itu ada satu peristiwa di mana kekristenan itu begitu sangat dominan. Kira-kira pada masa Konstantinopel Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kekristenan itu di bawah naungan gereja Katolik pada saat hari itu. Jadi kekristenan itu sudah di bawah politik pada saat hari itu supaya dilindungi. Barang siapa yang tidak beragama Kristen pada saat hari itu, beragama Katolik maksud saya, pada saat hari itu akan dilecehkan, itu akan dikeluarkan, itu tidak akan mendapat income dari negara pada saat hari itu. Namun semakin kekristenan itu ada di dalam keadaan aman, semakin kekristenan itu bobrok Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin terjadi perang salib pertama, perang salib kedua, perang salib ketiga Bapak Ibu Saudara. Semakin kekristenan itu ada di dalam keadaan yang nyaman seperti itu. Seperti ada di dalam air yang tenang seperti itu. Semakin kekristenan itu tertidur Bapak Ibu Saudara. Namun sejarah membuktikan semakin kekristenan itu mengalami penindasan, semakin kekristenan itu berkembang. Ada satu buku mencatat kekristenan semakin dibabat, semakin merambat Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut akan penganiayaan yang dilakukan oleh siapapun. Malah sebaliknya penganiayaan itu akan membuat kekristenan semakin berkembang saudara sekalian. Nah yang kedua saudara, front pekerjaan dari iblis adalah penyesatan. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Nah saudara, penyesatan ini sekarang juga semakin berkembang. Ini front pekerjaan daripada iblis. Artinya apa? Sudah mulai ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Sudah mulai ada doktrin-doktrin yang menyimpang dari firman Tuhan. Ini dibuat bukan dari orang non Kristen Bapak Ibu Saudara. Ini masuk dari kalangan Kristen itu sendiri. Itu masalahnya di situ. Nek memang pengajaran itu bukan berasal dari dalam Kristen, itu masih enak kita memilahnya. Namun penyesatan itu terjadi malah dari dalam Bapak Ibu Saudara, dari kalangan pendeta malah, dari kalangan para senior malah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu penting sekali mempelajari firman Tuhan supaya kita tidak berada di dalam penyesatan saudara sekalian. Jadi penyesatan itu merupakan front pekerjaan iblis yang kedua yang paling banyak saudara sekalian. Yang ketiga adalah perpecahan. Dan ini jelas
Denominasi gereja yang saya baca yang terakhir, kalau tidak salah 350-an seperti itu. Yang terakhir mungkin sudah berkembang bisa 360 sekarang. Itu denominasi gereja Pantekosta, saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, ini merupakan akibat dari perpecahan. Akibat tidak adanya satu kesatuan. Memang satu gereja itu atau satu denominasi itu mustahil. Saya katakan bisa demikian. Satu denominasi gereja, jikalau ada satu orang pendeta berkata, aku ingin membuat satu denominasi gereja, sepertinya itu pekerjaan yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Tentu tidak mungkin kita akan bisa membuat semua orang itu masuk di dalam gereja Pantekosta Tabernakel. No Bapak Ibu Saudara. Namun alangkah salahnya jikalau kita mengatakan bahwa satu denominasi gereja itu aja yang paling bagus, yang lainnya sesat. Jangan cepat-cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu denominasi aja yang masuk surga, yang lainnya enggak masuk surga. Jikalau enggak mempelajari tabernakel, pelajaran mempelai, KMI, yang lainnya masuk neraka. Sepertinya itu satu hal yang tidak bagus Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksud saya adalah perpecahan itu terjadi bukan karena Bapak Ibu Saudara, kebanyakan perpecahan itu terjadi bukan karena perbedaan doktrinal Bapak Ibu Saudara. Enggak. Namun saya baca perpecahan itu terjadi malah disebabkan karena egosentris. Ada beberapa pribadi yang tidak diangkat. Ada beberapa orang yang tidak dipromosikan. Padahal ia sudah lama di gereja itu. Akhirnya ia kecewa. Jadi kebanyakan sebenarnya perpecahan gereja bukan hanya doktrinal. Itu berada di posisi yang kedua. Namun perpecahan gereja disebabkan yang pertama adalah egosentris. Bagaimana dia tidak merasa diri baper atau bawa perasaan seperti itu. Atau dia tidak dinaikkan pangkatnya, akhirnya ia kecewa dan lain sebagainya. Itu yang memicu perpecahan gereja Bapak Ibu Saudara. Maksud saya seperti ini. Iblis selalu mempergunakan hal-hal itu untuk memecah belah gereja atau umat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu tidak ada lagi perpecahan di gereja kita terlebih khusus. Namun sebaliknya kita satu iman, satu pengharapan, satu Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang keempat adalah keduniawian. Keduniawian ini berbicara tentang bagaimana hawa nafsu, nafsu jahat itu tertulis di dalam Kolose pasal yang ketiga, atau kita bacakan saja. Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, ini definisi sederhana dari keduniawian. Di ayat yang kelima demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keduniawian itu mencangkup beberapa hal saudara. Di situ dikatakan hawa nafsu atau percabulan, kenajisan, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jikalau Bapak Ibu baca atau lihat di infotainment hari-hari ini di media sosial, kebanyakan yang terjadi itu adalah perceraian. Kebanyakan yang terjadi itu adalah nafsu jahat, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Ada banyak sesuatu yang terjadi dan bahkan itu terbuka Bapak Ibu Saudara. Itu bukan lagi rahasia saudara. Namun itu sudah seperti buku yang selalu terbuka yang bisa kita baca, yang bisa kita dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa? Iblis itu sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Bagaimana orang Kristen juga ada yang bercerai, bagaimana orang Kristen juga ada yang tidak setia kepada istrinya, tidak setia kepada suaminya dan lain sebagainya. Itu merupakan pekerjaan iblis yang mencangkup hal-hal keduniawian Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lagi ada di situ. Kiranya Bapak Ibu Saudara di tempat kita tidak ada lagi percabulan, tidak ada lagi ada kenajisan, tidak ada lagi keserakahan Bapak Ibu Saudara. Supaya sidang jemaat Tuhan bukan digarap oleh iblis yang merasuki orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu front-front, setidaknya 4 front atau bidang pekerjaan iblis. Ada penganiayaan, ada penyesatan, ada perpecahan, ada keduniawian. Saya berharap hal-hal ini tidak terjadi di dalam gereja kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke.
Kita singkat saja. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang sangat penting, yaitu cara menghadapi iblis. Apakah cara menghadapi iblis itu dengan berkata darah Yesus? Ya, mungkin di satu sisi itu bisa benar Bapak Ibu Saudara, namun tidak selalu itu akan kita pakai. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara. Ada mungkin yang berkata cara mengalahkan iblis itu dengan berpuasa. Oke, ada ayatnya. Ada mungkin berkata cara mengalahkan iblis itu dengan bahasa roh, bahasa lidah dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, kita harus melihat cara mengalahkan iblis itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya sebutkan ini setidaknya ada 4 cara menghadapi iblis. Yang pertama adalah menghidupi firman Tuhan. Hal itu tertulis di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ini minggu lalu, ingat Yesus dicobai dalam 3 front atau 3 bidang atau 3 stek Bapak Ibu Saudara. Iblis berkata, jadikanlah batu ini menjadi roti. Maka Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Terus iblis juga berkata, sembahlah aku. Maka Yesus berkata, engkau tidak bisa menyembah siapapun, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Disebutkan demikian. Terus iblis juga berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu. Dikatakan demikian. Maka Yesus berkata, hanya Tuhanlah yang layak disembah dan lain sebagainya dan lain seterusnya Bapak Ibu Saudara. Maksud saya seperti ini. Yesus selalu menjawab perkataan-perkataan iblis itu dengan landasan-landasan firman Tuhan. Namun itu tidak berarti kita mengalahkan iblis itu bukan dengan mengutip ayat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus mengalahkan iblis bukan dengan cara mengutip ayat firman Tuhan. No. Bukan dengan cara mengutipnya dari Keluaran, mengutipnya dari Imamat Bapak Ibu Saudara. No Bapak Ibu Saudara. Namun Yesus mengalahkan iblis itu dari dia menghidupi firman Tuhan itu sendiri saudara sekalian. Oleh sebab itu Yesus menghidupi firman itu sendiri. Karena apa? Karena batu itu tidak dijadikan dia sebagai roti Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus itu tidak menyembah iblis itu sendiri. Karena Yesus itu tidak menjatuhkan dirinya dari bumbungan yang tinggi itu supaya malaikat-malaikat itu menopang kakinya saudara sekalian. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa? Yesus mengalahkan tipu muslihat iblis itu dengan cara ia menghidupi firman Tuhan itu. Bukan dengan cara ia mengutip ayat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir iblis takut dengan cara kita mengutip-ngutip ayat firman Tuhan. No. Saya pikir itu sesuatu yang keliru Bapak Ibu Saudara. Itu salah satu omong kosong menurut saya. Karena seperti yang minggu lalu kita dengarkan atau hari Minggu kemarin kita lihat, bahkan iblis itu gemetar saudara sekalian. Melihat Yesus itu gemetar dan dia mempercayai anak Allah loh. Tahu firman Tuhan dan dia gemetar Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, iblis itu mahir di dalam firman Tuhan. Namun ia tidak menghidupi firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Mengalahkannya bukan dengan cara engkau mengutip-ngutip ayat firman Tuhan. No. Namun dengan cara engkau menghidupinya saudara sekalian. Amin saudara. Yang kedua adalah maksud saya menguasai diri dalam segala hal. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan baca Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tahu landasan-landasan daripada poin-poin ini. 1 Korintus pasal yang ke-9. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengabaratkan hidup ini, hidup kekristenan ini, hidup iman ini seperti sebuah pertandingan. Dan kita harus menguasai diri kita di dalam pertandingan itu. Fokus pikirannya harus fokus. Tidak ada beban, tidak boleh membawa tas di dalam pertandingan itu. Contoh itu perlombaan. Tidak boleh membawa tas. Tidak boleh seorang pemain itu, seorang atlet itu memikirkan masalah-masalahnya yang di rumah Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin beban-bebannya yang di rumah. Atau mungkin tunggakannya yang di rumah. Enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Namun seorang atlet itu ketika berlomba berlari contohnya. Dia harus menanggalkan semua bebannya. Baik itu pikirannya, baik itu beban secara
fisik, baik itu beban secara moral, itu harus ditanggalkan. Karena hidup kekristenan itu ibaratnya sama seperti itu. Hidup iman ini seperti perlombaan. Kita harus menguasai diri dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, seperti yang saya ketahui, yang saya katakan, kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Penting sekali mengetahui kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita lemah masalah keuangan seperti itu, sebisa mungkin kita jangan bekerja di bagian-bagian yang seperti keuangan. Itu dosen saya bilang seperti itu, cara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan kita. Jikalau kita lemahnya di keuangan seperti itu, sebisa mungkin kita jangan bekerja di bagian itu, atau sebisa mungkin kita jangan bersangkut paut dengan bagian keuangan itu. Contohnya seperti itu. Nah, jikalau kita mungkin kelemahannya adalah mungkin kita tertarik kepada istri orang dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Sebisa mungkin kita itu jangan banyak keluar, Bapak Ibu Saudara. Dan itu perkataan dosen saya, Bapak Ibu Saudara. Boleh dilakukan, boleh percaya, boleh gak percaya. Namun itu salah satu cara supaya kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan kita dan mengantisipasi kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu cara-caranya. Jadi penting mengetahui kelemahan-kelemahan kita, dan kita harus membentengi kelemahan kita itu, Bapak Ibu Saudara, dengan cara kita tidak terjun di dalam kelemahan-kelemahan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita membentengi, kita tidak bersangkut paut, tidak terkait dengan kelemahan-kelemahan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu cara-caranya, menguasai diri dalam segala hal. Nah, yang ketiga adalah mengenali pola pekerjaan iblis. Hal itu tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Kita akan baca saja, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, ini merupakan cara menghadapi iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu, pola pekerjaan iblis itu setiap saat dia mengaum-ngaum, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia sudah menunggu. Jikalau Bapak Ibu lihat animal yang ada di televisi seperti itu, singa itu biasanya mengendap-endap seperti itu. Ketika rusa itu mulai lengah sedang makan seperti itu, singa itu mulai mendekat. Ketika dia makan lengah sedikit, langsung diterkam lehernya, mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi firman Tuhan mengibaratkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara sekalian, yang berjalan keliling. Jadi siap mengaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu sebenarnya, saudara, itu tinggal menunggu di mana kita lengah, di mana kita sedang lemah, lengah dan tidak fokus, sedang galau dan lain sebagainya. Di posisi-posisi itulah iblis itu langsung menerkam kita, Bapak Ibu Saudara. Dia siap siaga selalu, dia stay selalu. Kita mungkin tidur, dia enggak. Dia stay selalu menunggu kapan momen-momen yang tepat menghancurkan orang Kristen ini. Kapan momen yang tepat si Daud ini jatuh. Kapan momen-momen yang tepat atau waktu-waktu yang tepat untuk menjatuhkan orang-orang yang benar ini. Dia stay selalu, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan, iblis itu bukan menyerang kita dalam keadaan waktu kita lagi kuat-kuatnya. No. Iblis itu menyerang kita ketika kita lengah. Kita itu putus asa, ketika kita itu marah, ketika kita itu dendam, ketika kita itu iri dengki. Ketika hal itu terjadi di momen-momen itulah iblis langsung menyerang kita. Berapa banyak orang yang bunuh diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu ketika ia putus asa, baru bekerjalah iblis. Mempengaruhi pikirannya supaya ia mengakhiri hidupnya dengan cara minum racun, dengan cara memotong tangan, dengan cara terjun dari jembatan dan lain sebagainya. Ketika putus asa lah, maka iblis langsung bekerja. Bapak Ibu harus mengetahui pola-pola pekerjaan iblis. Iblis itu stay selalu mencari kelemahan kita, mencari momen yang tepat untuk mempengaruhi, untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Jikalau ada orang Kristen yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, saya pikir yang menjadi benteng hidupnya itu apa sih? Saya pikir demikian. Saya sebagai orang Kristen, saya mau jujur Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin setiap hari merenungkan firman Tuhan, tapi bentengnya mungkin saya katakan masih rapuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksudnya orang-orang yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan sebagai benteng untuk menghadapi iblis, saya pikir sesuatu yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi pekerjaan-pekerjaan iblis yang begitu sangat cerdik, yang seperti singa yang mengaum-ngaum ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selalulah dengarkan firman Tuhan, baik itu ibadah minggu dan ibadah PA. Dan itu merupakan benteng kita untuk menghadapi tipu muslihat iblis Bapak Ibu Saudara. Kenalilah pola-pola pekerjaan iblis. Dia menyerangmu saat keadaanmu lengah. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah lengah, jangan pernah putus asa, jangan pernah iri, jangan pernah dengki, jangan pernah ingin menjatuhkan orang lain. Pembunuhan terjadi karena amarah saudara. Seperti yang saya katakan, iblis merasuk pikirannya. Iblis mempengaruhi hatinya untuk membalaskan dendam sehingga ia membunuh orang-orang lain supaya dapat warisan dan lain sebagainya. Saya sudah bosan mendengarkan berita-berita yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi bahkan kami tadi ada cerita sama tante, bahkan ada seorang istri itu yang dengan sengaja menguras harta suaminya. Itu terjadi karena apa? Karena ada iri hati, ada nafsu jahat di sana. Dikuras harta suaminya, ditinggalkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu tentu lebih banyak mengenali hal-hal yang demikian daripada saya. Tentu itu sudah sangat gamblang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus mengenali pola-pola pekerjaan daripada iblis. Dan yang terakhir adalah cara menghadapi iblis. Mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Ini tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya rindu kita akan bacakannya Bapak Ibu Saudara, karena ayat ini begitu sangat indah walaupun mungkin sering kita bacakan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi perjuangan iman ini, menghadapi kehidupan kekristenan ini dengan tidak memiliki perlengkapan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan perlengkapan senjata rohani bagi kita semua, yaitu perisai iman, ada pedang roh, ada ketopong keselamatan, ada baju jirah keadilan, ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan itu merupakan perlengkapan senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Ada perisai iman saudara sekalian. Iman didapat dari mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga ada pedang roh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada baju jirah keadilan. Oleh sebab itu adillah kita supaya iblis itu tidak bisa menyerang kita. Ada ketopong keselamatan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengisi otak ini, mengisi pemikiran ini dengan pemikiran-pemikiran yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu merupakan perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu,
4 garis ini, 4 poin ini merupakan cara menghadapi iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau ada mungkin satu ayat berkata menghadapi iblis itu dengan cara, darah Yesus, dalam nama Yesus engkau saya keluarkan dari orang ini. Jikalau mungkin kesurupan, itu sah-sah saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saya melihat itu hanya terjadi kepada para rasul pada saat hari itu. Mungkin ada sekarang hamba Tuhan yang demikian Bapak Ibu Saudara. Namun kembali itu karunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu karunia kepada para hamba-hamba Tuhan. Dan 4 poin ini sebenarnya cukup sangat kuat untuk kita dapat menghadapi tipu muslihat iblis dengan cara menghidupi firman Tuhan, dengan cara menguasai diri dalam segala hal, mengenali pola pekerjaan iblis, dan mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Siap Bapak Ibu Saudara ya, mulai hari ini kita bisa menghadapi tipu muslihat iblis. Jangan lagi dia menjatuhkan kita, jangan lagi dia merongrong kita saudara sekalian. Kita sama-sama belajar. Oke Bapak Ibu Saudara, nah sampai di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlintas Bapak Ibu Saudara. Apakah iblis maha tahu, maha kuasa atau maha hadir? Tentu tidak. Selama kita belajar selama ini, iblis bukan maha tahu. Dia bukan maha hadir. Dia juga bukan maha kuasa. Namun walaupun iblis bukan maha tahu, maha hadir, maha kuasa, namun ia tahu momen-momen yang tepat untuk mencobai kita. Seperti yang saya katakan. Dia juga memiliki kuasa untuk memberikan orang-orang harta-harta yang ada di dalam dunia ini. Dia memiliki kuasa akan hal itu. Namun dia tidak maha kuasa. Dia memiliki kuasa, namun dia tidak maha kuasa. Iblis memang gak maha hadir. Namun dia tahu dia akan hadir juga di momen-momen yang tepat. Ketika pencobaan Yesus di padang gurun, dia hadir di momen yang tepat saudara sekalian. Artinya walaupun iblis bukan maha tahu, bukan maha kuasa, bukan maha hadir, namun ia tahu kelemahan kita. Namun ia memiliki kuasa untuk memberikan kita mungkin kenikmatan dunia yang fana ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga, dia tahu akan hadir di waktu-waktu yang tepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Iblis gak maha hadir, gak maha tahu, gak maha kuasa. Namun ia memiliki kuasa untuk memberikan hal-hal yang duniawi, tahu kelemahan kita dan hadir di momen yang tepat. Itu harus digarisbawahi saudara sekalian. Apakah orang percaya bisa kesurupan? Atau apakah orang percaya bisa disantet? Saya katakan enggak. Saya katakan dengan tegas enggak. Orang Kristen sejati tidak bisa kesurupan, tidak bisa disantet Bapak Ibu Saudara. Terus saya tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Lah terus itu yang di gereja itu, dia udah beribadah di gereja. Tapi kok dia kesurupan, kok dia disantet? Bapak Ibu Saudara, harus dibedakan orang Kristen sejati dengan orang Kristen KTP Bapak Ibu Saudara. Maksud saja, bisa saja kita satu KTP, namun kita tidak satu iman. Saya ulangi, bisa saja kita satu agama maksud saya, namun kita tidak satu iman. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa kita saja agama kita sama Kristen, namun Tuhan yang kita sembah itu bisa saja beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya orang Kristen sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, yang mengutamakan Tuhan sungguh-sungguh, yang serius mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya membaca, mendengarkan, namun juga melakukannya. Dia tidak akan bisa kesurupan, dia tidak akan bisa disantet oleh siapapun Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang percaya itu dipagari oleh kuasa Tuhan itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada di dalam naungan nama Tuhan. Namun saya tidak mengatakan bahwa orang percaya itu tidak mengalami penderitaan. Saya tidak mengatakan demikian. Atau orang Kristen itu hidupnya manjur-manjur saja. Saya tidak mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Maksud saya adalah orang Kristen itu nyawanya ada di dalam lindungan Tuhan. Tidak satu orang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Kata Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara. Artinya mereka ada di dalam naungan Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Tidak seorang pun, tidak satu kuasa pun yang dapat mengambil mereka saudara sekalian. Namun orang Kristen bisa mengalami penderitaan. Bisa, yes. Bisa mengalami aniaya, yes. Bisa Bapak Ibu Saudara. Dan itu Tuhan izinkan sebagai ujian bagi kita.
untuk mendewasakan iman kita. Clear Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Clear ya? Oke, jadi orang Kristen sejati tidak bisa kesurupan, tidak bisa disantet dan lain sebagainya saudara sekalian. Nah, apakah iblis bisa mengambil nyawa orang benar? Tentu tidak. Hal itu tertulis di dalam Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub itu, Tuhan katakan hartanya boleh kamu ambil, anak-anaknya boleh kamu ambil, harta-harta bendanya, tubuhnya dan semuanya, tapi nyawanya itu tidak boleh diambil. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya nyawa seseorang itu ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan. Seluruh nyawa orang-orang benar ada di dalam tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada di dalam genggaman tangan Tuhan saudara sekalian. Oleh sebab itu, jangan pernah takut untuk meninggal Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa ya? Karena saya sering bertanya kepada, bukan bertanya sih, saya sering mendengarkan curhatan jemaat-jemaat. Saya takut, bro, meninggal saya takut. Saya pikir oke, saya maklumi hal itu karena mungkin tidak semua orang imannya sedewasa itu Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin iman-imannya kan ada pada tahap-tahap yang berbeda-beda. Namun sejatinya Bapak Ibu Saudara, bagi saya dia dikatakan dewasa sampai ia tidak takut kehilangan nyawanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia tidak takut mati Bapak Ibu Saudara. Mengapa ia takut mati? Orang Kristen takut mati, pasti ada something wrong. Iya kan? Pasti ada sesuatu yang salah di situ. Mengapa ia takut mati? Pasti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang tidak pas di situ. Mungkin dia yang kurang sungguh-sungguh sehingga ia tidak percaya diselamatkan. Mungkin bisa saja. Atau masih banyak mungkin dosa-dosa yang dilakukannya sehingga ia merasa berdosa masih kepada Tuhan. Atau mungkin dia masih memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini sehingga mungkin dia harus menikmati dulu yang di dunia ini sampai ia dipanggil oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai engkau tidak takut mati, baru disitulah imanmu dewasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai engkau tidak takut mati, disitulah kedewasaan iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu sejatinya orang Kristen tidak takut mati Bapak Ibu Saudara apapun yang terjadi. Oke, ini poin yang terakhir saudara. Kita akan selesaikan ini antikris. Kita akan masuk di dalam poin yang terakhir, antikris. Pernah mendengarnya Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin kata yang tepat menggambarkan ini dajjal. Di dalam agama Muslim, agama Islam seperti itu, dajjal dikatakan demikian. Itu memiliki kesamaan. Kesamaannya seperti ini. Isa akan melawan dajjal itu pada hari terakhir. Pada zaman akhir Bapak Ibu Saudara. Pada akhir dunia ini Isa Al-Masih akan melawan dajjal itu. Dan juga di kekristenan antikris itu Yesus itu akan berperang dengan Mikael. Dia akan berperang melawan antikris naga itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu kesamaannya. Namun perbedaannya adalah antikris itu adalah orang yang melawan Kristus. Atau orang yang tidak mau mempercayai Kristus. Itu yang dinamakan antikris. Atau orang yang mau mengganti Kristus. Itu akar kata antikris itu Bapak Ibu adalah melawan atau mengganti. Jadi dia bukan hanya melawan Kristus. Namun mengganti Kristus itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melihat siapakah antikristus itu. Bagaimana ciri-ciri antikristus itu. Dan apa yang dilakukan oleh antikris itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk sebagai poin yang terakhir, apakah dia adalah pribadi? Apakah antikris itu adalah pribadi seorang? Kan banyak yang mengatakan demikian. Antikris itu pribadi. Oh dia itu Kaisar Nero. Oh dia itu Paus. Oh dia itu Hitler. Kan banyak orang yang mengatakan itu antikris. Dia itu Barack Obama, antikris itu dan lain sebagainya. Kita akan bedah itu. Apakah dia pribadi? Atau jangan-jangan dia adalah kekuatan atau kuasa. Atau barangkali dia adalah lembaga atau politik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membedah semua hal ini di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa tafsiran ada yang berkata bahwa antikris itu adalah Kaisar Nero. Kenapa demikian? Karena Kaisar Nero itu menindas orang-orang Kristen. Jadi tafsiran mereka, orang-orang yang menindas orang Kristen, dia adalah antikris.
Bapak Ibu Saudara. Itu pengertian sederhananya mengapa dikatakan Kaisar Nero. Yang kedua adalah Hitler. Kenapa Hitler ditafsirkan sebagai antikris? Karena Hitler ini tidak memiliki sikap moral. Hitler ini tidak memiliki perasaan. Dia dengan gampangnya saja membunuh orang. Tidak menghargai nyawa orang. Bahkan lebih menghargai binatang dibandingkan nyawa orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menganggap nyawa orang itu seperti sampah seperti itu. Dibunuh begitu saja tanpa memiliki perasaan. Maka orang-orang menafsirkannya Hitler sebagai antikris. Ada juga berkata, Bapak Ibu, antikris itu adalah Paus Roma. Kenapa demikian? Karena mereka menafsirkannya. Karena Paus itu perkataannya itu sama dengan perkataan Tuhan. Atau tindakan-tindakannya tidak boleh dibantah. Atau segala yang dikatakannya itu akan dilakukan oleh semua jajaran-jajaran Katolik yang ada di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara. Jadi sistemnya itu begitu sangat teratur. Akhirnya orang mendefinisikannya, menafsirkannya. Paus ini adalah antikris. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa celakanya pemikiran-pemikiran yang demikian. Nanti kita akan bahas bersama-sama siapa sebenarnya antikris itu. Ada orang juga berkata pemerintahan dunia sebagai antikris. Dan ada juga berkata teknologi. Ini paling banyak. Teknologi, kemajuan teknologi sebagai antikris. Chip yang ada ini sudah ada ya. Ada yang pernah baca itu ya. Chip itu sudah ada, jadi ditempelkan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, terus di sini. Terus itu bisa dibuat untuk masuk ke ruangan seperti itu. Atau untuk absen, biasanya di luar negeri pakai chip yang itu di absen seperti itu. Orang berkata, oh antikris sudah masuk sekarang. Zaman sudah mulai akan kiamat ini bro, Pak Pendeta. Ini loh ciri-cirinya seperti ini. Udah ada chip-chip dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi selalu ditafsirkan sebagai kedatangan antikris. Tapi apakah yang dikatakan oleh Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian? Definisinya adalah antikris itu berasal dari kata antikristos. Dari bahasa Yunani yang berarti lawan atau mengganti. Seperti yang saya katakan. Antikris itu artinya lawan. Sama seperti maksud atau arti dari kata Satan. Masih ingat ya? Satan artinya lawan. Nah antikris ini sama. Maksudnya sama. Antikris ini berarti adalah lawan atau mengganti. Jadi dia bukan hanya melawan Kristus, namun dia ingin mengganti Kristus dengan dirinya sendiri. Nah ini harus digarisbawahi. Dia ingin mengganti Kristus dengan dirinya sendiri. Maka dia baru dikatakan antikris. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang yang melawan Kristus dia adalah antikris. Dan orang yang ingin mengganti Kristus, mengganti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah antikris Bapak Ibu Saudara. Dia mengganti Kristus dengan dirinya sendiri, maka dialah antikris Bapak Ibu Saudara. Ini definisi sederhana dari pengertian tentang antikris Bapak Ibu Saudara. Jadi antikris berarti melawan, mengganti atau mengambil tempat Kristus. Bisa juga berarti Kristus yang palsu. Jadi bukan hanya mengganti, namun bisa saja dia ingin mengganti dan ingin memalsukan Kristus itu. Di dalam Alkitab dikata ada Kristus-Kristus yang palsu, Yesus-Yesus palsu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan bedah bersama-sama Bapak Ibu siapa sebenarnya antikris itu. Oke, kita akan masuk. Nah, penjelasan tentang antikris itu hanya ditulis oleh Yohanes, rasul terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Yohanes yang menulis tentang pengertian tentang antikris. Ini unik, Rasul Paulus enggak menulis tentang antikris. Hanya Rasul Yohanes, dan itu hanya tertulis di dalam empat ayat Bapak Ibu Saudara. Yaitu tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca saja Bapak Ibu Saudara supaya kita selesaikan pertanyaan yang sangat penting ini. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus
Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ingat ayat yang ke-19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan di ayat yang ke-18 tadi, seorang antikristus akan datang dan sekarang telah bangkit banyak antikris. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada antikris yang akan datang, tetapi ada antikris yang sudah datang. Ini kita harus clear di sini. Ada antikris atau pimpinan antikris yang akan datang, namun ada antikris yang sudah datang, yaitu para soldier-soldiernya, para prajurit-prajuritnya, para bawahan-bawahannya. Dan Rasul Yohanes mengatakan itu, mereka itu sepertinya ada di antara kita, namun mereka sebenarnya bukan sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan kita. Mereka sebenarnya ada bersama-sama dengan kita, namun sebenarnya mereka tidak satu iman dengan kita, tidak sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang ingin saya garis bawahi seperti ini, ada antikris atau pemimpin daripada antikris itu memang akan datang karena seorang, Bapak Ibu Saudara, dikatakan itu jelas seorang tunggal, namun telah banyak bangkit antikris, telah banyak. Berarti sudah ada di zaman Rasul Yohanes sampai sekarang. Rasul Yohanes menuliskan hal ini. Artinya sudah ada antikris di zaman Rasul Yohanes sampai sekarang ini. Namun seorang itu belum, Bapak Ibu Saudara, karena itu merupakan future yang akan datang. Akan bangkit seorang antikris, yaitu pemimpinnya, namun prajurit-prajuritnya atau bawahan-bawahan dari antikris itu sudah ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kita akan mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri antikris yang pertama adalah seolah-olah berasal dari kekristenan sendiri. Seperti yang dituliskan oleh Yohanes. Memakai kalimat memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin menjudge, tapi saksi Yehova itu merupakan orang-orang yang seolah-olah merangkul kita, namun sebenarnya menusuk kita dari belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia seolah-olah berada di pundak kita, namun akhirnya dia menghisap darah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia seperti parasit yang masuk di dalam telinga binatang, telinga hewan, telinga ikan, Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya membunuh ikan itu, membunuh binatang itu secara berlahan-lahan, Bapak Ibu Saudara. Saksi Yehova dengan gamblangnya berkata, saya saudaramu, namun pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, dia akan berpendapat bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu bukan juru selamat, bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan, Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka adalah antikris. Saya tidak mengatakan, Bapak Ibu Saudara. Namun ciri-ciri itu ada di mereka, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saksi Yehova sebenarnya orang yang sebenarnya memelukmu, namun tiba-tiba menusukmu dari belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menghancurkan imanmu, Bapak Ibu. Jikalau saksi Yehova datang ke rumah, usir aja, Bapak Ibu Saudara. Yes, saya katakan itu dengan berani, usir aja jikalau ada saksi Yehova datang ke rumahnya. Mereka hanya berani kepada orang Kristen saja. Coba mereka masuk ke orang-orang non-Kristen. Mana berani, Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya berani kepada orang-orang Kristen saja. Pengecut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan pernah mempercayai perkataan-perkataan daripada saksi Yehova. Baik itu Mormon juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu harus segera dibuang dari kehidupan kita, saudara sekalian. Oke, Bapak Ibu, singkat saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, ciri-ciri antikris yang kedua adalah yang menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Makanya saya katakan, Bapak Ibu, orang-orang memang yang menyangkal, bukan hanya menyangkal, tapi juga ingin menggantikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka lah antikris itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah,
Yang ketiga, ciri-cirinya adalah tidak berasal dari Allah. Ada ayat-ayatnya Bapak Ibu ya, kita gak usah baca karena ini yang terakhir. Tidak berasal dari Allah atau tidak percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah dan tidak menuruti perintah-perintahnya. Seperti yang saya katakan, mereka memang seolah-olah berada di antara kita, namun mereka yang tidak setia mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak menuruti perintah-perintahnya Bapak Ibu. Hal itu tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Dan yang terakhir ciri-cirinya adalah tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Atau tidak mengakui Yesus disalibkan. Tidak mengakui Yesus menebus dosa manusia. Itu konklusinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu mungkin sekarang sudah bisa mendefinisikan ciri-ciri antikris itu Bapak Ibu Saudara. Dia yang tidak setia seperti yang saya katakan. Dia yang tidak setia seolah-olah berasal daripada kita tapi dia sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dia yang menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga dia yang tidak berasal dari Allah, tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah dan tidak mengakui Yesus datang menebus dosa-dosa manusia. Saya tidak ingin membuat Bapak Ibu Saudara akan menjudge ini antikris, itu antikris, itu antikris, ini antikris. Saya tidak ingin mengatakan demikian. Namun melalui ciri-ciri ini kiranya Bapak Ibu bisa memilah mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak bisa dipercaya. Itu yang ingin saya tanamkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak ingin Bapak Ibu cepat-cepat mengatakan ini antikris, kita juga tidak boleh demikian. Namun melalui ciri-ciri ini, setidaknya Bapak Ibu sudah bisa menilai. Ini bisa dipercaya, itu tidak bisa dipercaya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, siapakah antikris itu yang akan datang itu? Siapakah Bapak antikris itu? Kan ada seorang antikris yang akan datang kan. Tapi telah ada banyak antikris. Berarti ada antikris yang sudah datang, ada yang akan datang. Seorang itu siapa? Nah Rasul Yohanes menjelaskan itu di Wahyu pasal yang ke-13 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak usah baca, menyebutkan ada dua binatang yang keluar dari laut dan bumi. Binatang yang pertama menunjuk pada antikris yang muncul sebagai pimpinan dari gabungan bangsa di akhir zaman untuk melawan Allah. Bisa dibaca Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 10 Bapak Ibu Saudara. Namun binatang yang kedua itu yang keluar dari bumi dan dari laut itu Bapak Ibu Saudara, itu menunjuk pada asistennya dari antikris. Jadi binatang yang kedua itu akan mempromosikan antikris itu yang pertama itu Bapak Ibu. Binatang yang pertama itu akan mempromosikan barang siapa yang tidak menyembah naga itu dia akan disiksa. Barang siapa yang tidak menyembah naga itu dia akan dibunuh dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Itu tafsiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu tafsiran yang sangat bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu juga boleh baca supaya semakin baik Bapak Ibu Saudara. Jadi naga itu merupakan seorang antikris itu yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Dia akan diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, bisa membangkitkan yang mati dan lain sebagainya, menurunkan api dari langit dan lain sebagainya. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang akan dilakukan dan bahkan orang kan berkata dia ini Mesias, dia ini Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan inilah yang dinamakan seorang antikris yang akan datang itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh Bapak Ibu Saudara, nah Wahyu 13 ayat yang ke-18 menjelaskan identitas dari binatang buas itu. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Dan ini sangat familiar kita. Oh, antikris itu adalah 666. Ya, itu bilangannya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bilangan binatang buas itu. Ingat Bapak Ibu, bilangan binatang buas itu yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Yang adalah naga itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, penguasaan antikris itu setidaknya ada 3. Nah, kita singkat saja. Adalah ekonomi dunia Bapak Ibu Saudara. Jadi antikris itu akan menguasai ekonomi dunia Bapak Ibu Saudara. Menyebabkan kecil besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau nama bilangan itu. Jadi antikris ini akan menguasai ekonomi dunia Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak memakai tanda cap itu 66 itu tidak akan bisa membeli sesuatu. Kecil besar kaya miskin harus memakai itu baru bisa hidup, baru bisa membeli sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi antikris
dia akan menguasai dunia Bapak Ibu Saudara, ekonomi dunia. Dan yang kedua adalah dia akan menguasai pemerintahan dunia. Tertulis dalam Daniel pasal yang ke-7 dan Wahyu pasal yang ke-13. Dan kepadanya diberi kuasa atas segala suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi dia akan menguasai pemerintahan dunia Bapak Ibu Saudara. Ingat ciri-cirinya sudah tahu ya. Dia akan menguasai ekonomi dunia. Dia akan menguasai juga sistem pemerintahan dunia. Dan yang terakhir adalah dia akan menguasai agama dunia Bapak Ibu Saudara. Di Wahyu pasal yang 13 dikatakan, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Jadi naga itu sebagai Tuhan, naga itu sebagai sesembahan. Jadi naga itu jadi agama, naga itu jadi Tuhan, jadi sesembahan seluruh dunia Bapak Ibu Saudara. Jadi dia akan menguasai seluruh agama dunia, menguasai seluruh ekonomi dunia, dan menguasai seluruh pemerintahan dunia. Sekarang kita semakin cerdas Bapak Ibu Saudara. Itulah sistem penguasaan antikris. Sekarang kita mau tanya kepada pertanyaan yang begitu sangat penting sebagai yang terakhir. Apakah kekristenan akan mengalami kekuasaan antikris ini? Apakah kita akan mengalami ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita akan mengalami kuasa daripada antikris ini, penyiksaan-penyiksaan antikris ini? Tentu tidak. Saya katakan jangan jelas. Kita tidak akan mengalami seluruh hal-hal ini Bapak Ibu Saudara. Pemerintahan antikris tidak akan kita alami. Agama antikris tidak akan kita alami. Sistem ekonomi antikris kita tidak akan alami. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ini sudah kita jawab Bapak Ibu Saudara. Karena Kristen sejati tidak akan mengalami penindasan dari antikris Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Alkitab berkata, ketika bunyi nafiri itu dibunyikan, sangkakala itu berbunyi. Yesus itu datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang hidup ini akan diubahkan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang percaya akan diubahkan. Dan akan naik menyongsong Yesus di awan-awan. Dan orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan Bapak Ibu Saudara. Jadi Kristen sejati dia akan mengalami penindasan ataupun kuasa dari antikris. Kristen sejati akan terluput dari siksaan antikris itu Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mengalami cap-cap 66 itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita sudah diangkat ke surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah menyongsong Kristus di awan-awan. Dan juga Kristen sejati telah diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus ke awan-awan. Nah, siapakah yang akan mengalami siksaan antikris itu? Yaitu ekonomi dunia, pemerintahan dunia, dan juga agama dunia. Mereka yang tidak mengakui Kristus sebagai juru selamat dan bahkan menggantinya dengan dirinya sendiri. Dan mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai putra Allah. Dan mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dosa manusia, yang sudah menghapuskan seluruh dosa manusia. Mereka itulah yang akan masuk di dalam pemerintahan, ekonomi dan agama antikris itu Bapak Ibu Saudara. Ingat, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak akan masuk di dalam siksaan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sering mendengar kita akan masuk di dalam antikris ini. Yes, memang antikris itu sudah ada. Tapi sistem pemerintahan antikris itu kita tidak akan alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak orang Kristen yang teramat-amat takut dengan antikris ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan diubahkan Bapak Ibu Saudara. Dan yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan Bapak Ibu Saudara. Demikian ibadah PA yang kita hari ini Bapak Ibu. Maafkan lebih 5 menit atau 10 menit Bapak Ibu Saudara, maafkan karena ini merupakan pembahasan terakhir. Kiranya pembahasan ini kita telah selesaikan tentang satanologi, kita sudah bahas secara detail, secara sederhana. Kiranya semuanya itu dapat menjadi perbendaharaan di dalam diri kita dan dapat menjadikan kita sukacita. Karena apa? Karena kita tidak akan mengalami siksaan atau penindasan dari antikris. Namun sebaliknya kita diangkat oleh Tuhan di awan-awan dan kita ada di dalam surga Bapak Ibu Saudara. Asal kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat dan kita tetap setia. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama dengan saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pembahasan mengenai satanologi atau ilmu tentang setan iblis sudah kami bahas
secara simpel, secara sederhana. Poin-poin yang sudah kami bahas bersama-sama kiranya dapat menjadi perbendaharaan iman bagi kami, supaya kami dapat mengadakan perlawanan terhadap orang-orang yang datang melawan prinsip-prinsip iman Kristen. Dan kami bisa memilah, kami bisa mengetahui orang-orang yang tergolong antikris dan orang-orang yang tidak tergolong antikris. Kami tidak akan mengikuti orang-orang yang tergolong dalam ciri-ciri antikris, namun sebaliknya kami akan selalu setia di dalam mengiring Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa kami akan terluput dari segala siksaan antikris, dari segala kuasa antikris, dari segala ekonomi agama antikris. Kami akan diangkat oleh Tuhan, karena Alkitab berkata setiap orang yang percaya itu selalu ada di dalam naungan Tuhan. Itu selalu dibedakan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, selalu dibedakan. Tuhan selalu membedakan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya ada selalu di dalam perlindungan Tuhan, namun orang yang tidak percaya akan selalu ada di dalam hukuman, dalam malapetaka, dan dalam hukuman yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami sukacita. Walaupun pembahasan tentang satanologi, namun kami sukacita karena kami sudah memiliki hidup yang kekal, jaminan yang kekal di dalam Tuhan. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan, pekerjaannya, kesehatannya Tuhan berkati, apapun yang disentuh kerjakan Tuhan membuatnya berhasil, dan kiranya ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami semua akan menjadi berkat bagi orang lain. Kesehatannya Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya. Jika sidang jemaat-Mu ada dalam pergumulan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan jalan keluar di antara pergumulan masalah yang dihadapi. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa terlebih khusus bagi Koferi hari ini yang masa pemulihan setelah operasi. Kiranya Tuhan pulihkan Bapak Ibu Saudara. Kiranya luka-luka bekas operasi kiranya boleh dipulihkan dengan cepat, sehingga boleh Koferi beraktivitas seperti biasa. Semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Obat-obat yang dipakai dipergunakan untuk pemulihan daripada Koferi. Terima kasih Bapak di surga. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan, yang mendengarkan, Tuhan berkati kami semuanya, dan kami juga ada dalam perlindungan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua berkat ini. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan kasih kendor, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.